kebaikan. Kenapa? Karena kemudian saya menyimpulkan bahwa virus ini menyerang pikiran dan perasaan terlebih dahulu, baru kemudian paru-paru dan pernafasan. Kalau kita stres, kalau kita banyak pikiran, kalau kita pesimis, kalau kita kepo atau parno, kemudian terjadilah psikosomatis di tubuh kita yang menurunkan imunitas kita. Jadi 2-3 hari pertama di rumah sakit, yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana tetap optimis, tetap positif, untuk kemudian berjuang meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, gitu. Nah, jadi artinya apa? Saya membatasi, mengurangi untuk membaca berita sosial media. Bagi saya saat itu saya melihat sosial media dan pemberitaan sudah menjadi ICU yang sangat besar. Jadi kita ini digempur dengan berbagai macam berita-berita negatif yang tidak ada tingkat kepastiannya. Orang bertanya, Wali Kota Bogor tertular di mana? Tidak akan ada yang bisa menjawab. Apakah di Turki, apakah di Jakarta, di airport, atau jangan-jangan ketika saya tiba di Bogor. Kemudian orang bertanya, berapa lama virus ini bisa hilang dari tubuh? Berapa lama bisa sembuh? Tidak ada yang bisa menjawab juga, gitu. Mengapa Cina begini, mengapa Jepang begini, dan sebagainya, perbedaan analisa macam-macam. Tidak ada yang bisa menjawab juga. Jadi terlalu banyak variabel yang tidak pasti di sana. Dan itulah yang kemudian meruntuhkan mental kita. Nah, karena itu saya merasa bahwa ini pembelajaran yang luar biasa. Jangan-jangan memang kita harus diingatkan bahwa bagaimana kita menggunakan IT, menggunakan sosial media, ini sudah out of context ya, sudah kebablasan. Harus kita tinjau ulang maslahatnya, manfaatnya bagi kita semua. Dan momentum ini menurut saya momentum yang berharga gitu. Nah, jadi saya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, COVID-19 ini adalah ujian keimanan kita. Ini betul-betul menguji kita, bagaimana kita memaknai hidup ini, relasi dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Di rumah sakit saya merasa semuanya powerless, wali kota nggak ada artinya, setiap saat semua bisa dicabut, semua bisa hilang. Yang kedua tentu saja dimensi kesehatan. Bagaimana kita memaknai kesehatan tidak instan, ya, kesehatan yang betul-betul dibangun secara permanen. Dan yang ketiga, ini adalah ujian kebersamaan untuk kita semua. Saya melihat cerita sukses dari kota atau negara yang relatif berhasil menangani ini karena ada kebersamaan, karena ada koordinasi yang betul-betul efektif. Ketika politik masuk di sini, ketika kepentingan masuk di sini, kita nggak akan kemana-mana. We are going nowhere. Saya dengan sangat sedih mengikuti pemberitaan bagaimana di tengah-tengah problem yang sangat serius ini masih saja ditarik ke arah-arah politik, ke arah pilpres, ke arah pilkada, ke arah isu-isu kelompokisme dan lain-lain. Saya kira ini ujian bagi kita semua. Tidak ada jalan yang lebih jalan yang lebih curam bagi kita untuk melalui ini daripada terbelah-belah berdasarkan kepentingan masing-masing begitu. Nah, karena itu untuk ke depan saya melihat memang semuanya tidak akan ada dalam konteks yang sama lagi. Cara pandang kita terhadap kita dan dunia ini akan sangat berbeda. Sekarang ini pemerintahan semua diuji, bukan saja negara, tetapi juga provinsi dan kota. Hanya kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif yang mampu untuk mengatasi ini. COVID-19 ini membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri. Betul-betul harus berkolaborasi. Seperti kalau kita menonton film-film science fiction, cerita-cerita tentang Armageddon ataupun bencana alam lain-lain, tragedi itu dimulai ketika pemerintah mengacuhkan perspektif atau input atau advice dari saintis itu. Jadi selalu mulai seperti itu film-film science fiction kita. Nah, baru kemudian ketika situasinya memburuk, pemerintah mendengar dari saintis. Nah, hari ini pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah membutuhkan para peneliti, bukan saja dokter, tapi psikiater, psikolog, ahli sosial, dan lain-lain. Saya mengapresiasi Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, itu luar biasa. Betul-betul mendengar berbagai macam perspektif. Nggak bisa sendiri. Barang siapa yang berjuang hanya sendiri, ini nggak akan kemana-mana. Nah, artinya pelajaran ke depan, ini bisa kita lihat juga sebagai satu opportunity atau kesempatan bagi diaspora
bagi teman-teman yang sekarang masih belajar di luar, bahwa ke depan ini format pemerintahan betul-betul akan open government, pemerintahan yang inklusif, pemerintahan yang kolaboratif, yang membutuhkan banyak perspektif. Kita harus sempurnakan semua, sempurnakan pelayanan kesehatan kita, sempurnakan sistem IT kita, sempurnakan juga tatanan sosial kita. Hari ini kita diminta untuk kembali ke keluarga. Ini artinya membangun ketahanan keluarga. Ya, perlu pakar sosial di sini, perlu psikiater, perlu psikolog, ya, perlu banyak ahli untuk menguatkan kembali sendi-sendi yang sekarang sedang terkoyak. Jadi di ujung ini saya ingin mengatakan bahwa yang pertama, cara kita menafsirkan ini menentukan langkah kita ke depan. Kalau kita hanya menganggap ini sebagai pandemi biasa dalam konteks medis dan kesehatan, kita tidak akan beranjak kemana-mana untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, tetap kita harus optimis dan positif memandang ke depan. Ya, saya bisa bertahan sampai hari ini karena saya berusaha untuk optimis dan positif untuk terus fight. Kita bisa melihat bahwa banyak pola-pola yang akan terjadi yang baru, akan ada rekonstruksi sosial, rekonstruksi politik, dan di bidang teknologi juga, dan itu tentunya membutuhkan pemikiran, gagasan, dan turun tangan dari semua teman-teman yang saat ini masih berada di luar negeri. Saya kira itu ya sebagai pemantik diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Kang Bima atas pemaparannya. Kalau tadi kita tangkap sedikit gitu ya, bahwa di sini intinya adalah momen kita untuk rekonstruksi ya, rekonstruksi secara vertikal maupun secara sosial begitu. Nah, ini kan juga yang terpenting tadi dikatakan untuk melewati semuanya adalah optimisme. Jangan sampai kita terpengaruh oleh yang tadi Kang Bima katakan ICU besar ya. Iya. Ya, oke. Nah, ini teman-teman kita sudah akan segera bergabung. Di sini akan menyapa Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Bapak Kristianto Legowo, sudah bersama kita. Pak Kris. Karena tadi saya sudah melihat Bapak bergabung bersama kita nih di sini. Nampaknya belum ini ya, belum bisa kita bergabung dengan Pak Kris di sini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan kembali melanjutkan lagi. Bisa Mbak, kayaknya Canberra udah bisa sekarang. Oh, Canberra sudah bisa? Kita coba kasih kesempatan dulu Canberra. Oke, siap. Kita ingin terhubung nih segera dengan KBRI Canberra. Apa sudah bisa? Ini tadi bisa gimana? Oke, sepertinya kita sudah mendengar sedikit suaranya. Pak Kris sudah mendengar kami di sini? Saya bisa mendengar sekali dengan jelas Bu Ola, tapi apakah Bu Ola bisa mendengar? Bisa, dengan jelas. Oke, ya. Baik, kalau begitu saya sampaikan saja pandangan saya, mungkin gambarnya belum terlihat jelas. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera dan tentunya sehat bagi kita semua. Di sini saya ingin menyapa juga teman saya Pak Bima Arya, Pak Wali Kota Bogor, teman saya lama, dulu sama-sama di Canberra juga, ada Pak Masud Said, dan juga tentunya Pak Yunarto Wijaya sebagai Eksekutif Director dari Carta Politika. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Indonesia Diaspora Network melalui Pak Iwan, yang melalui event ini kita bisa stay connected dengan teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Australia. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang kita hadapi yang memaksa kita melakukan isolasi, ini tentunya ini untuk kebaikan bersama. Dan saya juga berpandangan bahwa tema yang dipilih dalam diskusi ini sangat tepat, yaitu membangun optimisme di tengah wabah global corona. Karena inilah sebetulnya yang kita butuhkan, optimisme yang akan senantiasa mampu menebarkan energi positif. Something that we need to go through this challenging time. Dan menurut saya memang salah satu cara untuk dapat terus menebarkan energi positif ini adalah optimisme. Dan dasar utamanya, kata kuncinya kalau saya boleh sampaikan menurut pandangan saya adalah
bersyukur. Being grateful. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita sampai saat ini dapat tetap dianugerahi kesehatan, kita diberikan kehidupan, dan semuanya ini sesuatu yang biasanya kita take it for granted dalam situasi normal. Saya kadangkala teronyong sekali kalau lihat berbagai tayangan di medsos, banyak orang merasakan bahwa saat ini mereka bisa lebih mengapresiasi rumah mereka. Tempat yang biasanya dipakai hanya untuk numpang tidur. Tapi saat ini mereka merasa bersyukur bisa mengapresiasi rumah yang bisa dikatakan merupakan berkat dari yang di atas yang diberikan pada mereka. Dan dalam keluarga pun demikian. Saya kira kesempatan kita melakukan self-isolation ini juga memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan komunikasi secara lebih meaningful dengan anggota keluarga kita. Sekali lagi, sesuatu yang biasanya kita take it for granted. Dan saya yakin rasa syukur itu, being grateful itu, bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, sangat empowering daripada kita misalnya dari grateful adalah stressful. Karena saya yakin kalau kita stressful, yang ada yang kita pancarkan senantiasa hanya energi yang bersifat negatif. Dan tentunya sebagai satu bangsa sekarang, dalam konteks bersyukur yang menjadi dasar dari optimisme kita itu, kita senantiasa patut bersyukur bahwa kita punya pemerintahan yang stable, punya pemerintahan yang sangat caring dengan warganya, yang saat ini sedang menghadapi tantangan. Saya kira kita bisa ikuti bersama, pemerintah secara serius telah menangani isu ini terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, insentif ekonomi yang sebesar 405 triliun telah ditetapkan untuk antara lain misalnya peningkatan fasilitas rumah sakit yang ada, insentif bagi para dokter, dan juga insentif bagi pelaku dunia usaha. Masyarakat Bogor misalnya, mereka patut bersyukur punya wali kota seperti Bima, yang hands-on, yang caring, yang senantiasa bersedia turun ke bawah untuk memastikan masyarakatnya aman. Dan saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan rasa syukur saya atas peranan yang dilakukan oleh semua kepala perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Konjen RI di Sydney, Konjen RI di Melbourne, Konjen RI di Perth, konsul kita di Darwin. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka berupaya stay connected dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada, termasuk juga para mahasiswa. Ini kita lakukan untuk memastikan kepada mereka bahwa negara hadir di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, termasuk para mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Saya juga bangga atas inisiatif yang diambil oleh masyarakat Indonesia. Tadi barusan saya dapat WA dari Pak Endi Dharma selaku Presiden IBN Indonesia yang telah menginisiasi gerakan untuk bisa membantu tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat warga negara lain yang ada di Australia yang memang membutuhkan bantuan. Dalam konteks hubungan Indonesia-Australia, saya sebagai Duta Besar Indonesia, saya tidak bisa lepas untuk tidak bicara mengenai masalah ini. Kita juga patut bersyukur bahwa di tengah dinamika hubungan kedua negara yang ada, kita bersyukur para pemimpin negara kita, Indonesia dan Australia, telah memilih bahwa Indonesia dan Australia harus jadi mitra sejati. Indonesia dan Australia harus jadi kawan sejati. Dan dalam kaitan ini, saya selaku pihak yang sedang diberi amanah juga untuk mengelola hubungan bilateral ini, saya sangat bersyukur karena keputusan para pemimpin kita pada tahun 2018, Pak Jokowi dan Perdana Menteri Morrison telah mendeklarasikan peningkatan status hubungan Indonesia dan Australia dari yang semula sifatnya hanya comprehensive partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kemitraan ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi Indonesia dan Australia, tapi juga bagi kawasan, bagi dunia.
Dan dalam kaitan ini, sebagai kita ketahui, Indonesia dan Australia selama ini telah jadi dua negara pelopor berbagai macam kerjasama di kawasan dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dan pada kunjungan Bapak Presiden ke Australia beberapa waktu yang lalu, telah diputuskan juga, telah ditandatangani juga plan of action dari pelaksanaan strategic partnership tersebut. Tidak bisa dilupakan juga tahun kemarin telah ditandatangani suatu kemitraan ekonomi komprehensif yang diharapkan bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat kedua negara. Dan sebagaimana kita ketahui, kedua parlemen kita juga telah meratifikasi. Ini hanya sebagai salah satu contoh bagaimana sulitnya hubungan Indonesia dan Australia saat ini. Kita tidak bisa bayangkan, di tengah-tengah kita menghadapi bencana ini, global pandemic ini, hubungan kita dengan Australia tidak baik. Begitu banyak energi kita yang akan terkuras itu, dan semuanya akan sia-sia. Saya kira dalam terkait dengan kemitraan ini, Pak Bima juga saya kira tidak pernah lupa ketika kita kena tsunami. Australia merupakan negara pertama juga yang mendeploy tenaga-tenaga bantuan kemanusiaan. Dan ketika kemarin Australia mengalami musibah bushfire juga, kita mengirimkan satu peleton 40 orang tenaga seni dari TNI untuk membantu pemerintah Australia mengatasi kebakaran ini. Oleh karena itu, Bu Ola, sekali lagi, kuncinya adalah bersyukur. Kita mensyukuri betul hubungan Indonesia dengan Australia saat ini dalam kondisi yang baik, sehingga hal itu juga memudahkan kita dalam rangka memfasilitasi pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di Australia di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saat ini kita sedang memproses repatriasi, misalnya anak-anak buah kapal warga negara Indonesia yang sedang bekerja di berbagai kapal pesiar yang saat ini bersandar di Australia. Dan saat ini juga kita melakukan komunikasi dengan para rektor berbagai universitas yang ada di Australia untuk memastikan bahwa mereka memberikan perhatian juga kepada para mahasiswa Indonesia yang sedang mengalami kesulitan misalnya. Dan untuk itu saya telah menulis surat langsung kepada Perdana Menteri Australia, kepada Premier di New South Wales, di Western Australia, dan juga saya bersama Dubes ASEAN telah menulis surat bersama kepada rektor-rektor berbagai macam universitas yang ada di Australia, di mana banyak pelajar dari negara anggota ASEAN yang sedang belajar di sana. Sekali lagi, kalau saya bisa sampaikan, kita harus tetap optimis, dan dalam konteks optimis ini saya kira kata kuncinya adalah count your blessing. Mari kita syukuri apa yang sudah kita berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya yakin dengan kita optimis, kita akan senantiasa bersatu, and I believe together we will win this battle. Itu yang bisa saya share sementara, Bu Ola. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kris. Tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya, yang terpenting adalah bagaimana, sama mungkin seperti Kang Bima katakan gitu, bagaimana kita menafsirkan semua ini harus ada optimisme, together we can, kalau tadi Pak Kris bilang. Tapi Pak Kris, kalau saya boleh request, biar ini lebih santai, mungkin saya jadi panggil Bu kali ya Pak ya. Kita akan lanjut Pak Kris dengan Mas Soto di sini. Ini kawan kita semua, pastinya di sini semua panelis sering berkomunikasi dengan Mas Soto. Kita tadi sudah mendengar banyak Mas Soto, dari Profesor Masud, kita melihat dari segi tatanan sosial, lalu dari Kang Bima, yang memang memaparkan pengalaman pribadi, dan juga Pak Kris nih, yang memang menggambarkan situasi bahwa kita di sini harus bersama-sama dan optimis gitu, dengan bahwa ini semua bisa kita lewati. Tapi ada banyak sekali yang sebetulnya saat ini sudah kita lakukan bersama. Mungkin ini nggak akan ada hubungannya sama politik, tapi kita mau minta Mas Toto juga memberikan pemaparan ke kita seberapa jauh sih sebenarnya kita ini akan melangkah untuk menangani COVID-19 ini, dan sebenarnya optimisme yang seperti apa, Mas Toto, yang harus kita bangun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior saya, Pak Dubes, dan dosen saya
eksekutif tentang politiknya juga, Mas Arya Website, sudah sembuh. Pengen lihat nanti kita story lari lagi. Iya, tadi kan sudah mendengar semua ya. Saya pikir komplit dari yang bicara dari sisi regional, Mas Bima bahkan bicara kayak orang yang pernah mengalami langsung jadi pasien COVID-19 dan sudah menang gitu, dengan manipulasi diri. Dan kutip dari Pak Dubes, saya ingin memulai dengan hal yang menurut saya harus kita lihat secara realistis terlebih dahulu. Pertama, ya kita bisa optimis, tetapi berdasarkan sebuah realita. Tetapi realita bahwa kita sedang mengalami sebuah krisis besar, krisis yang sifatnya global, dan kita tahu ini terkait dengan yang sangat positif, bukan hanya ekonomi. Jadi ini bukan bicara mengenai resiko terburuk bangkrut, rugi seperti dalam krisis finansial, tapi kita berbicara bahkan terkait dengan hal yang paling krusial ya. Kita bicara mengenai nyawa, dan we are in the history, we are fighting very big pandemic. Kita bagaimana cara kita kemudian bisa survive. Pertanyaannya kemudian kan bagaimana dalam situasi kita tahu musuh kita siapa. Kita bicara kita ada dalam sejarah bertarung, bagaimana kita melihat ini secara positif ke depan. Pertama, menurut saya sejarah memperlihatkan ini bukan pertama kalinya kita menghadapi situasi seperti ini. Buang dulu nih orang-orang yang menganggap aduh ini pengen kiamat. Kok dunia seperti ini banget, belum pernah sejarah dunia seperti ini. Karena faktanya kita pernah puluhan kali menghadapi situasi yang bahkan beberapa bulan terakhir jauh lebih buruk ya. Kita kaitkan dengan masalah penyakit yang sifatnya global. Jadi kita bicara dulu misalnya itu tentu saja kita tahu sampai mengatakan sekitar 1/3 orang di Eropa meninggal karena boro-boro bicara vaksin pada masa itu. Bahkan ilmu tentang kesehatan pun masih terbatas karena dianggap seringkali bertentangan dengan agama. Lalu bicara di dunia modern abad 20 kita bicara mengenai Spain flu misalnya, apalagi flu Spanyol yang jumlah penderita yang terinfeksi juga jauh lebih banyak. Lalu kemudian kita bicara di modern lagi, kita pernah mengalami SARS, kita pernah mengalami Ebola, dan faktanya sejarahnya memperlihatkan kita bisa melewati itu. Jadi kita berani ngomong itu pasti ada ujungnya. Tinggal sebenarnya adalah bagaimana ujungnya ini kita bisa kemudian lihat sebagai uji yang kemudian artinya kita bisa dibangun dalam waktu cepat, dan kemudian daya lonjaknya tinggi, atau dia kemudian menjadi uji. Jadi ada titik ketika kemudian di bawah ini alam. Atau jangan-jangan ujungnya ini hanya ketika kita akan ada pada titik di bawah dan bertahan di titik bawah terus itu, walaupun itu dipegang sebagai bawah ujung. Itu yang menjadi PR. Yang kedua, bukan hanya krisis kemudian selalu berujung, tapi krisis seringkali dalam pandemi global itu kemudian juga melahirkan situasi-situasi yang bisa disebut bahwa situasi baru yang membawa optimisme bukan pada aktor tertentu tapi secara global. Contoh, kalau kita lihat dalam sejarah, beberapa analisis mengatakan angka perbudakan rendah yang kemudian mengubah perubahan dalam perbudakan itu terjadi pada masa terus akhir kemudian Black Death terjadi karena kebetulan banyak sekali budak yang mati, itu kemudian memancing berbagai perbudakan sampai kemudian hilangnya perbudakan ratusan tahun kemudian. Nah, ketika kita bicara hal yang lain, ketika terjadi flu Spanyol, kita tahu bagaimana itu adalah momen pertama kali karena sampai 500 juta orang terinfeksi yang disebabkan saat itu kan belum ada yang namanya protokol pandemi, belum ada yang namanya fokus pada upaya mengatasi pandemi atau upaya menggenjot penelitian untuk vaksin misalnya. Saat itu orang bicara saat itu zaman perang dunia pertama ya,
Dan fakta flu Spanyol yang mematikan banyak orang dan menginfeksi banyak orang itu kemudian mendorong secara global untuk menempatkan anggaran besar pada penelitian-penelitian seperti ini, termasuk membangun protokol pandemik di level industri. Yang lain misalnya hal yang lebih kecil tapi menurutnya membawa pengaruh juga cukup besar. Ya. Bagaimana kasus SARS yang pertama terjadi di China, banyak juga menginfeksi orang-orang Hong Kong, itu dikatakan mendorong pertama kali perubahan perilaku dari masyarakat Hong Kong, termasuk pemerintah Hong Kong, untuk membuat selidiki. Karena dianggap ternyata masalah kebersihan ini berpengaruh sangat besar. Kita kan tahu lah, dulu sempat ada orang mengatakan ke Jepang, ke Korea, negara-negara lain, tapi salah satu yang dianalisis yang menarik adalah pada kejadian SARS itu, perbedaan mengenai bagaimana pemerintah dan masyarakat Hong Kong terkait dengan kebersihan itu menjadi berbeda. Atau kalau kita bicara perang dunia, hancurnya Jepang dan Jerman, bom atom Hiroshima Nagasaki, tapi kita tahu itu momen terbesar mereka untuk kemudian bangkit menjadi negara industrialis, negara masuk di masa Cold War, termasuk Amerika. Rebound terbaik Amerika itu ada pada pasca Great Depression tahun 1929, ketika mereka mengambil berbeda dalam geopolitik secara global. Jadi saya pikir banyak modal untuk secara jernih kita lihat dalam sejarah selalu ada titik balik, selalu ada akhir, dan tinggal bagaimana ini bisa kita manfaatkan baik dalam konteks negara, baik dalam konteks global untuk bisa mendapat daya loncat yang tinggi. Yang terakhir, kenapa bahan baku optimisme menurut saya cukup karena situasi yang masih membingungkan kita masih beruntung sekali menghadapi situasi pandemi penyakit seperti ini dalam situasi ketika teknologi sudah jauh lebih berkembang. Borderless society, borderless information, teknologi sudah jauh. Dulu flu Spanyol yang terjadi membutuhkan waktu sekitar hampir 30 tahun setelah kejadian 1945 baru pertama kalinya kemudian ditemukan. Bahkan dulunya lagi cacar air, kalau itu kan kita tahu ya, ada dalam situasi selalu menakutkan, mematikan banyak orang, dan baru tahun 1700 akhir itu waktunya ditemukan. Kita sekarang dalam situasi mungkin masih berdebat apakah 18 bulan dari sekarang vaksin kemudian bisa dibuat masalah atau tidak. Jadi banyak sekali bahan baku yang kita cukup optimis. Lalu apa sih yang akan kita lihat ke depan? Saya tertarik juga dengan yang Mas Bima tadi sebutkan ya. Coba next selanjutnya, ini imagine tentang pasca COVID-19. Kalau kita lihat memang ada tatanan dunia baru, new normal yang tidak mungkin akan kembali ketika sebelum kita mengalami masa COVID ini. Dan sebetulnya ada beberapa hal positif yang begitu menurut saya akan kita lihat. Ya pertama kalau kita lihat spiritual ini tidak lagi sekarang hanya didominasi dan dinikmati oleh kelompok anak muda milenial yang setelah kelamin lebih bahas. Sekarang virtual ini saya yakin bapak-bapak ibu-ibu di rumah yang usia 50-60 biasanya gaptek mau tidak mau juga beradaptasi dengan sangat cepat dengan bagaimana mereka hidup belajar virtual, bekerja virtual, lalu kemudian belanja virtual, beragama virtual, berolahraga virtual, yang selama ini mungkin dianggap tadinya dikotomis yang dimiliki oleh anak-anak muda. Yang kedua, tadi Mas Matut sudah sempat sebutkan, collaboration, yang saya pikir mungkin bukan hanya terjadi di Indonesia, ada hal baru, humanisasi yang mungkin terjadi pada skala yang berbeda, baik dalam level yang individual, keluarga, ataupun pada skala yang lebih besar kehidupan kita bermasyarakat. Yang lebih besar karena kita bersama-sama menghadapi kesulitan, dan dalam pendekatan psikologi saya meyakini bahwa orang ketika ada dalam situasi tertekan bersama-sama, kebersamaan itu lebih muncul, dan saya berharap itu bisa jadi sebuah perilaku baru ya dalam berbisnis
dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan antar manusia untuk kemudian menjadi positif. Yang ketiga, tadi Bima sudah sempat sebutkan juga, dalam konteks pemerintah, kita bicara konsep ekonomi daerah baru, konsep big government baru. Bagaimana ternyata kita menyadari, bukan hanya Indonesia, dunia, lemahnya pendataan terkait dengan bagaimana kita kemudian bisa mendata dalam situasi yang sangat krusial seperti ini masyarakat kita dengan berbagai klasifikasi. Ternyata keberadaan big government kita, bahkan Amerika Serikat sekalipun terlihat sangat lemah untuk mendeteksi hal yang paling esensial dan kesehatan masyarakatnya. Selain itu juga kita bicara mengenai pola hidup sehat lebih individual ya. Saya termasuk orang yang cuek tadinya. Saya suka makan tuh pakai tangan kalau dulu. Istri itu kebetulan orang yang sangat gitu. Jadi nggak pernah bisa makan pakai tangan. Melihat saya habis bayar parkir tuh nggak pernah cuci tangan gitu. Dan hal-hal lain yang saya pikir misalnya orang kok kayak fortune teller gitu ya. Sekarang bener semua yang dia bilang dulu harusnya saya lakuin. Ada hal besar terkait dengan kehidupan sehat yang selama ini mungkin terutama untuk orang-orang kota yang sibuk dengan keseharian itu dianggap sebagai sampingan bahkan sekedar lifestyle saja. Tidak, ternyata itu hal yang esensial dalam kehidupan kita. Dan terkait juga misalnya dengan pemerintah masih terakhir, saya pikir ada hal yang positif terkait dengan bagaimana government method for people. Semoga ada perubahan besar. Kita nggak bisa melihat lagi pemimpinnya itu populis. Ternyata populisme itu tidak menyelamatkan. Populisme itu tidak punya daya uji yang kuat menghadapi situasi yang sangat kritis. Kita butuh aliran dari populisme ini menuju kompetensi. Buat saya ini menjadi momen besar ketika 10 tahun terakhir dalam sejarah politik ada ketakutan saya pribadi terkait dengan perkembangan populisme global yang tidak berbicara mengenai kompetensi, yang tidak berbicara mengenai kemampuan, tapi berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya personal. Bahkan seringkali lebih banyak menjual hal-hal yang sifatnya emosional seperti tarak. Ketika seorang pemimpin terpilih, ini fenomena global, bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan situasi sekarang, saya meyakini ada kesadaran baru di kalangan pemerintah memilih seseorang betul-betul harus didasarkan pada kompetensi, karena situasi krisis itu bisa terjadi kapanpun, karena tentang ekonomi, tapi tentang keberlangsungan hidup, dan kita butuh seseorang yang punya kompetensi. Itu yang imaji baru menurut saya akan muncul ya pasca COVID-19, kapanpun itu selesai, tetapi banyak hal positif yang tadi dari coba gambarkan yang sebetulnya bisa kita kemudian ada yang pertama kita kembangkan bersama, ujungnya bagaimana kemudian itu bisa kita sebagai daya lonjak dalam CPF tadi, bukan LTF tadi. Next slide mungkin. Ya kalau ini mungkin hanya sedikit gambaran saja dan yang tadi mengulang gitu saja bagaimana perilaku pemilih baru dan bagian dari pemimpin baru yang makin berorientasi kompetensi yang akan diuji oleh masyarakatnya. Khusus untuk Indonesia, saya sih makin meyakini di 2024 lebih besar peluang buat orang yang sekarang sudah punya posisi sebagai kepala daerah yang sekarang sedang diuji betul-betul nih. Nggak bisa nih para kepala daerah ini main gimmick, siapa yang lebih banyak konten, siapa yang lebih banyak bisa dengan media dan kemudian membuat rilis. Tapi betul-betul akan diuji siapa yang memang memiliki kompetensi endurance kepemimpinan, memperjuangkan dan isu sosial ekonomi dalam situasi krisis seperti ini. Terakhir buat teman-teman diaspora, ya mungkin sesimpel bahwa kan mungkin teman-teman diaspora membuat acara ini juga karena mendengar Indonesia nih. Di Indonesia ini situasi seperti itu. Yang lebih banyak dengar di sosmed juga teman-teman di Indonesia mungkin karena kepikiran keluarganya juga bertanya mengenai
teman-teman di Indonesia, cari dong kondisi dunia itu gimana sih, menakutkan atau enggak, atau jangan malah sangat optimis. Saya pikir juga kita bisa minta sebaliknya nih. Sebetulnya kita bisa minta sharing juga dari teman-teman di Australia, misalnya di diaspora lain, kondisi mereka di luar seperti apa, sharing. Bagaimana sih pemerintah juga bersikap, bagaimana sih persiapan di antara mereka, terutama sebagai pendatang ini kan lebih gampang gitu ya, mengambil posisi, sama seperti misalnya Indonesia, setahu saya di Singapura, dia berbagi banyak sekali di apa yang dilakukan dengan aplikasi yang dia buat juga, sharing mengenai pemerintah Indonesia, mau kita masukan bisa melakukan banyak hal. Saya pikir teman-teman diaspora bisa berbuat seperti itu. Dan terakhir, kalau kemudian pertanyaan habis ini dalam situasi pasca COVID-19, gue tetap di negara lain atau balik ke Indonesia, kayaknya Indonesia jangan-jangan lebih nggak siap misalnya, bisa lebih lama umurnya, atau jangan-jangan ekonomi lebih hancur. Saya orang yang berpikiran sebalik ya, bahwa kalau kita bicara jujur, Indonesia belum bicara COVID dari sisi makroekonomi jauh lebih stabil dibandingkan beberapa negara lain regional. Termasuk kalau kita bicara mengenai kalau pasar modal saja, price earning ratio kita itu jauh lebih bagus tuh. Potensi untuk kemudian dijadikan momen ketika ini semua akan rebound. Sekarang saya pengen ngomong, kalau teman-teman mau investasi, teman-teman mau berbisnis, teman-teman mau kerja, daya lonjak dari fundamental yang dimiliki Indonesia, menurut saya jauh lebih kuat. Lonjaknya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang cenderung sudah, walaupun memang developed country, tapi cenderung dia akan stabil di titik tertentu. Secara politik pun teman-teman yang misalnya di sini ada yang mendengarkan dan tertarik dengan politik atau bahkan masuk politik praktis seperti Mas Bima Arya, tadi saya sudah singgung dikit. Momen buat anak muda, momen buat orang terpelajar yang punya kompeten, momen buat orang-orang yang memang selama ini nggak punya darah biru, punya kekuatan secara politik. Tahun 2024 itu dengan adanya pasca COVID ini, menurut saya akan membuka peluang lebih besar lagi buat orang awam, buat orang yang nggak berdarah biru, buat orang-orang baru, buat orang-orang muda untuk mendapatkan tempat, karena semua sekarang sedang berbicara mengenai kompetensi dan kebaruan. Terakhir kesimpulan, saya pikir jauh berbeda. Kalau kita mau renungkan, menurut saya ini sebuah momen buat kita untuk mendekonstruksi. Saya bicaranya mungkin lebih kiri dibanding Mas Bima. Kita dekonstruksi semua yang selama ini kita anggap prioritas. Individu kita tahu, keluarga seringkali dalam situasi kesibukan, terutama orang-orang kota, waktu yang kita dengan keluarga itu kan kampung. Ketika kita sudah pulang, ketika kita masih berkejaran untuk kerja kantor pagi, sekedar PHI nganterin sekolah, atau malam ketika sudah lelah. Sekarang kita dipaksa untuk merenungkan itu kembali. Waktu bersama keluarga yang ternyata itu bisa menyelamatkan kita dibandingkan ketika kita lebih banyak di luar. Sama seperti dalam entitas yang lebih besar, negara atau dunia, dengan segala keserakahannya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, berbicara mengenai pengembangan teknologi, dengan bangganya tahun 1969 kita sudah bisa ke bulan, tapi tahun 2020 kita luar biasa jungkir balik dan berakrobat ketika menghadapi virus yang bahkan tidak bisa terlihat oleh mata kita sendiri. Harus ada prioritas baru yang negara, dunia juga sadari bahwa isu itu yang selama mereka nanti bisa menjadi masalah yang sangat serius. Sehingga ketika praktek itu semua bisa sadari kita lakukan, rekonstruksi yang tadi Mas Bima sebutkan bisa membawa tatanan dunia normal tadi menjadi hal yang lebih baik. Ini dari saya itu.